Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal huda. Walhamdulillahilladzi anzala 'alaina dinal Islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-allam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qawam. Wa ba'du, para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab fikih Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Bouti rahimahullah, yang memasuki materi yang mungkin sudah sering kita dengar tapi perlu kita kaji ulang dan kita lihat perspektifnya, yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, tapi dalam kitab yang lain disebut dengan Ghazwatul Hudaybiyah. Jadi beberapa referensi buku-buku sirah seperti Nurul Yakin, Rahikul Makhtum itu menuliskannya Ghazwatul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Sementara kitab yang kita baca ini dan yang saya bawa bersama saya dari karangan ulama India, Abul Hasan An-Nadawi, itu menyebutnya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi nanti redaksi ini menjadi penting. Kalimat Ghazwatul Hudaybiyah itu berarti terjemahannya perang yang dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ghazwah. Nanti ada bukunya Kitabul Maghazi, kumpulan tentang perang-perang Nabi. Kalau dikatakan nanti sariyah atau saraya, itu berarti ekspedisi militer yang tidak dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah ini penting. Kalau masuk di Google terjemah sama aja itu nanti, perang. Ada juga nanti menerjemahkan waqi'atul Yarmuk, peristiwa Yarmuk misalnya. Itu berbeda karena nanti hasilnya atau gambaran perangnya berbeda. Tapi kitab yang kita baca ini dia menuliskan Sulhul Hudaybiyah. Jadi fokus pada perjanjian Hudaybiyah. Kejadian ini disepakati oleh para sejarawan itu terjadi pada akhir tahun ke-6 Hijriah, berarti setelah perang Khandaq, perang Bani Quraizah, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah. Itulah kenapa dalam beberapa literatur kitab fikih, apakah Rasul pernah berumrah? Kan begitu nanti pertanyaannya. Semua menyatakan Rasulullah pernah umrah sampai 4 kali, dan itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Sehingga nanti kalau membahas keutamaan bulan Dzulqa'dah, Rasul berumrah. Kenapa Rasul umrah di bulan Dzulqa'dah? Jawabannya sederhana, karena Dzulqa'dah termasuk bulan haji. Berarti Rasul umrahnya paket dengan haji. Karena bulan haji itu dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya kalau sudah masuk bulan ini kan umroh itu ditutup, yang reguler itu. Habis lebaran ditutup karena persiapan haji. Nanti Muharram dibuka lagi. Itulah kenapa jamaah haji belum pulang udah datang jamaah umroh. Karena sudah dibuka. Ini supaya tahu siklus bulanannya. Dan ini terjadi pada bulan Dzulhijjah, akhir tahun ke-6 Hijriah. Kenapa akhir? Karena setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis itu Muharram. Apa awalnya? Dikatakan begini kalimatnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'a fil manami annahu dakhala Makkah wa tafa bil baiti wa dzalika fi ghairi tahdidin liz-zaman wa ta'yinin lisyahri wal 'am. Fa akhbara ashabahu bidzalika wa huwa bil Madinah
fastabsharu bihi wa farihu farhan azima. Nah, jadi kalimatnya menarik. Sementara di kitab ini dikatakan sababuha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lana fil muslimin annahu mutawajjih ila Makkah mu'tamiran fatabi'ahu jam'un kabir minal muhajirin wal ansar balagha adaduhum 1400 takriban. Jadi awalnya itu Rasul bermimpi. Nah, ini nanti yang jadi dasar ini. Rasul bermimpi bahwa dia akan mengunjungi Ka'bah dan bertawaf. Disampaikan ke sahabat, oh sahabat, wah ini tanda-tanda ini. Kita akan kembali ke Mekah, kita akan bisa beribadah di Mekah. Dan ini menjadi nanti garis para ulama, orang tua. Ayah mimpi lah nak, kamu tiba-tiba kuliah ke luar negeri. Kan begitu ya. Kisah Nabi Ibrahim juga dari mana? Mimpi juga. Ayah mimpi nyembelihmu nak, kan begitu. Jadi mimpi ini meskipun dalam Al-Qur'an kalimatnya adghasu ahlam, bunga-bunga tidur, tapi ada mimpi yang memang dibenarkan dalam Islam. Sebut dengan ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar, yang nanti referensi bukunya namanya Tafsir Ahlam Ibnu Sirin. Sahabat Nabi namanya apa? Tafsir tentang ahlam, tafsir tentang mimpi. Tapi nanti beda dengan wangsit ya. Nah, ini harus diluruskan. Ada juga mimpi versi wangsit. Nah, saya dapat wahyu, muncullah Lia Eden, Ahmad Musoddek, itu kan mimpi juga. Karena ini mimpinya Rasul dan Rasul bercerita kepada sahabat lalu mengatakan ayo kita berangkat umroh, sehingga viral ini masalahnya, rame semua. Wah, ini berarti tanda-tanda ini semua sahabat ingin berangkat. Muhajir Ansor berangkat berapa orang? Kalau di kitab kita ini 1400 orang, sementara dalam Nurul Yakin 1500 orang ingin berangkat. Kalau masih ingat, perang Khandaq itu kan total masyarakat Madinah itu 5.000 orang, yang perang 3.000, yang di rumah-rumah perempuan anak 2.000. Nah, ini berarti dari 3.000 dikirim sekitar 400-an ke Bani Quraidah, kan begitu. Ini yang berangkat 1.400 atau 1.500, berarti ada sebagian yang tinggal di Madinah. Nah, ini juga nanti menjadi dasar bahwa umroh itu tidak wajib kan. Buktinya Rasul ngajak aja nggak semua berangkat kan. Dan Rasul katakan bawa sekalian kambing dan unta untuk kita sembelih di Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Karena kita mau berangkat berziarah. Jadi umroh itu artinya apa? Ziarah, mau ibadah, bukan untuk perang. Jadi kalimat Rasul sudah jelas, niatnya apa? Mau ibadah. Bawa unta, bawa kambing, dibawa serta. Karena kita mau beribadah. Tapi yang sampai ke Quraisy beda lagi. Muhammad mau perang. Muhammad mau perang. Nah, jadi informasi ini juga sejak zaman Rasul itu memang ya bertambah dan berkurang. Makanya kita kalau dengar berita itu harus baca dulu. Kata ketua DKM, kita mau rapat mengevaluasi kinerja pengurus. Sampai ke jemaah, kata ketua DKM, kita mau kudeta. Kan beda lagi tuh kalimatnya. Yang pro, apa-apaan ini, pembina nyuruh rapat ini. Yang senang, oh, alhamdulillah kita bisa masuk ini kan. Jadi sama juga. Jadi masa Rasul mau beritanya nyampe lama, mau sekarang viral beritanya per detik itu dengan munculnya detik.com kan gitu kan per detik itu kan. Sama juga berita itu ada yang bertambah, ada yang kurang, ada yang beda tafsir kan. Berangkat Rasul
ketika sampai di Zulhulaifah, perbatasan Madinah kan, kalau sekarang Masjid Bir Ali itu namanya, Rasul mengirimkan arsala ainan, jadi mengirimkan telik sandi, namanya adalah Bashir bin Sufyan, untuk mengkonfirmasi di Mekah. Berangkatlah Bashir bin Sufyan. Coba cek dulu. Nah, ini juga bagian dari bagaimana Rasul sangat teliti ya, meskipun sudah siap berangkat pasukan bersama dia, tapi pedang-pedang itu disimpan. Jadi pedang itu disimpan, dinampakkan apa? Mau pergi umroh. Tapi tetap coba diutus, lihat suasana di sana. Ternyata suasana di sana beda. Ya Rasulullah, inna Quraisyan jama'at laka jumu'an wa qad jama'u laka al-ahabish wa hum muqatiluka wa sadduka 'anil baiti wa mani'uka. Ya Rasul, ternyata mereka sudah mempersiapkan pasukan, mereka sudah siap menghadapimu, dan mereka berusaha untuk menolakmu untuk tidak masuk ke Ka'bah. Faqala lahu Abu Bakr, ya Rasulullah, kharajta 'amidan li hadzal baiti la turidu qatla ahadin wala harba ahadin. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah mengatakan kharajta 'amidan, engkau memang sengaja mau umrah, tidak membunuh orang, tidak memerangi orang. Terus gimana kalau begini? Informasinya mau perang ini. Kata Rasul, faman saddana anhu qatalnahu. Kalau mereka menghalang kita, kita juga tidak mundur. Kita perangi mereka, karena kita juga bawa senjata. Tadi tidak selengkap mau perang. Kata Rasul, imdu ala ismillah. Dah berangkat aja. Nah, di sini nanti muncul istilah para pendekar jawara. Tidak mencari musuh, ada musuh nggak lari. Nah, kalau kita kan mencari musuh, datang musuh kabur. Iya, cari gara-gara mau, ditantang benaran mundur. Lalu berkata Rasulullah, kalau begitu, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan kepada kita semua jalan yang bukan jalan reguler? Karena masalahnya udah dihadang ini. Bahkan dalam kitab Nurul Yakin itu konfirmasinya sudah siap sekitar 600 orang pasukan bersama Khalid bin Walid untuk menghadang Rasul. Dan Rasul tahu bagaimana hebatnya Khalid bin Walid mengalahkan pasukan muslim di perang Uhud kan. 600 orang informasinya sudah. Kata Rasul, kita harus, nah ini cerdasnya Rasul, coba siapa yang tahu jalan non reguler. Kalau kita berarti apa itu? Jalan tembus atau jalan alternatif. Nah, yang sering ke puncak tahu itu ya, alternatif jauh, alternatif lebih jauh, bisa begitu kan pilihannya. Faqala rajulun min Bani Aslam. Nah, berkatalah seorang pemuda dari Bani Aslam. Jadi buku kitab ini kenapa saya bolak-balik? Jadi di sini diceritakan namanya, nanti di sini nggak disebut namanya. Di sini sebut namanya, di sini nggak disebut. Jadi itu menunjukkan sejarah itu tergantung versi yang menulisnya. Kalau di sini dikatakan berkata seseorang dari Bani Aslam, nggak disebut namanya, ana ya Rasulullah, aku bisa membantu melewati yang bukan jalan reguler. Kalau Rasul, ya udah kita berangkat tidak menggunakan jalan reguler, kita jalan alternatif untuk menghindari penghadangan Khalid bin Walid. Ini saya biasanya kalau orang yang pergi umroh, pergi yang haji calling visa, saya bilang berarti Bapak Ibu sedang menjalankan metode Rasulullah, berangkat dengan jalan tidak reguler. Sini nggak bisa, pakai calling visa dari Malaysia. Sini nggak bisa, pakai visa mujamalah. Sini nggak bisa, pakai visa puroda. Ditolak juga, berarti nggak rezeki kan begitu. Nah, namanya usaha. Wah, Pak Ustadz ini udah nampak ini Ustadz travel nih kan begitu kan, dengan segala jalan dikaitkan dengan sirah nabawiyah kan begitu. Kenapa saya sampaikan ini? Kan tahun ini banyak yang nggak berangkat ya. Saya katakan ya bersabarlah, berarti Allah belum mengundang Anda. Usaha sudah maksimal, reguler sudah, alternatif sudah, mahal sudah, mau nama visa dengan mujamalah, furoda, visa pekerja, visa employee, visa ziarah, semua sudah diusahakan. Bahkan ada yang udah sampai bandara Saudi suruh pulang lagi, saya bilang. Berarti belum
panggil. Kan panggilan cuma 3. Panggilan azan, panggilan haji, dan inna lillah. Tinggal milih aja itu. Berarti belum dipanggil, Pak. Berarti kapan panggil Ustaz? Ya panggilan kedua, panggilan azan atau inna lillah. Tinggal siap-siap aja. Udah mau marah jadi nggak marah gitu. Kalau udah rame-rame kan itu, mau marah, protes kayak ini, nggak usah marah-marah. Panggilan cuma 3, saya bilang. Berarti ini panggilan nggak dipanggil. Saya bilang. Yang kedua Pak Ustaz, ya panggilan azan. Saya bilang. Yang ketiga nggak usah saya sebut. Saya bilang. Innalillah, saya bilang. Jadi kalau bapak lagi marah-marah, protes-protes, mau mukulin travelnya, dipanggil Allah innalillah kan nggak enak, saya bilang. Terdaftar lagi marah, saya bilang. Akhirnya tenang, ya travel juga tanggung jawab kan, harus berangkat tahun depan. Saya tanya, berangkat itu Pak Ustaz? Belum tahu Pak Ustaz, bismillah aja pokoknya. Bismillah. Ini sama kan, cari jalan alternatif. Berangkatlah Rasulullah. Ketika sudah sampai di Hudaybiyah, nanti dari sinilah salah satu miqat untuk umroh dari Hudaybiyah. Sampai ala tashrifil Hudaybiyah, sampai di perbatasan Hudaybiyah, Rasul mengutus siapa yang akan masuk ke Mekah. Siapa yang masuk ke Mekah? Kata Rasulullah, ya udah berangkat Umar bin Khattab. Umar, kamu yang ke Mekah, konfirmasi nih keberadaan ini. Kata Umar, ya Rasulullah. Tapi ini nggak ada di sini, adanya di satu kitab ini. Apa kata Umar? Ini kalimatnya menarik ini. Fada'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu liyab'athahu ilaihim. Faqala ya Rasulullah, laisa bi Makkah ahadun min bani Addi bin Ka'ab yaghdabu li in uzitu fa arsil Utsman bin Affan. Kata Rasul, udah kan di antara sahabatnya yang paling berani Umar nih. Umar berangkat. Kata Umar, ya Rasulullah, saya ini dari Bani Addi bin Ka'ab. Kalau saya nanti bertengkar dengan mereka, nggak ada yang bantu saya. Karena udah nggak ada di sana, konco-konco saya udah nggak ada ya Rasul. Tapi kirimlah Utsman bin Affan, masih banyak di sana koleganya. Jadi di Arab itu meskipun tidak suka dengan agamanya, tapi kesukuannya masih kuat. Sama kayak kita misalnya ada acara di Al-Falah, acara besar mengundang ulama besar misalnya. Pastikan seseorang memperkuat koneksinya. Siapa ini yang saya hubungin? Oh Pak DKM, oh saya nggak akrab. Oh saya akrab dengan marbotnya kan begitu kan? Bisa bantu nggak? Oh bisa, ada 2 kursi kan gitu kan? Jadi koneksi juga ternyata berpengaruh. Nah, kata Umar, dia realistis. Ya Rasul, saya nggak ada koneksi. Jadi kalau saya dihajar di sana nggak ada yang bantu kan? Apakah Umar takut? Tidak. Itulah bentuknya rasionalnya sahabat itu. Yang banyak koneksi Utsman bin Affan. Dan Rasul apa? Ya udah, kalau begitu Utsman yang berangkat ke sana. Nego karena kita mau umroh. Apa yang mau dikatakan oleh pengarang ini bahwa Rasul juga demokratis. Artinya kalau diperintahkan sahabat menjawab memberikan alasan, ya udah, nggak ada masalah gitu. Bukan berarti Umar tidak patuh kepada Rasulullah. Oh ya udah, kalau nggak ada koneksi di sini, ya udah Utsman yang berangkat. Dikirimlah Utsman. Mendengar ini sama juga dari kafir Makkah mengirim apa? Mengirim orang untuk berdialog. Maka dikirimlah yang pertama Badil untuk berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama dari Mekah namanya Badil bin Warqa al-Khazai. Jadi ada Badil bin Warqa al-Khazai dikirim. Mau apa kalian? Kata Rasul, kami nggak mau perang, kami mau umroh. Tuh lihat peralatan kami, pedang-pedang kami sembunyikan, kami ikat, artinya kami nggak mau perang. Datang Badil menyampaikan, apa kata orang kafir Quraisy? Engkau suku Khazai. Khazai itu sudah banyak yang masuk Islam, belum independen. Ya udah, kata Urwah bin Mas'ud, ya udah saya yang berangkat. Urwah bin Mas'ud. Datang Urwah bin Mas'ud, cerita ke Nabi. Disitulah Urwah menyaksikan bagaimana sahabat itu sangat mencintai Nabi.
tidak ada yang memotong pembicaraan Nabi, tidak ada yang mengangkat suara kepada Nabi, tidak ada yang berani cemeletuk Nabi bicara. Kalau dia wuduk berebut bekas air wuduknya, kalau dia minum berebut bekas minumnya, yang namanya tabaruk namanya ya. Kalau dia habis makan berebut tempat makannya. Kata Urwah, ini luar biasa ini. Terus tidak ada batas antara sahabat dengan Nabi. Urwah sudah mulai tertegun. Wah, ini luar biasa ini. Nah, lalu Urwah berkata, ya Rasulullah, setiap mau bicara, ciri khas orang Arab itu suka memegang jenggot. Jadi kalau kita ketemu orang Arab ya, Asyan Allah. Jadi kalau misalnya kita lagi, berapa harganya 5 rial, pegang jenggotnya, Asyan Allah, dikasih itu murah. Oke. Misyan Allah, dikasih itu. Di Indonesia gimana Pak Ustadz? Ya lihat dulu, kok nggak ada jenggotnya, ngapain dipegang-pegang begini kan? Asyan Allah, dikasih tuh orang Arab begitu. Dia ingin memegang jenggot Rasul. Sama Mughirah bin Syu'bah, dipukul tangan Urwah bin Mas'ud. Jangan sentuh, engkau belum muslim, engkau masih kafir, engkau tidak berhak menyentuh orang yang suci. Setiap dia memegang jenggotnya, tapi Rasul nggak marah, ngomong aja, kami mau ini, kamu mau ini. Baliklah Urwah bin Mas'ud, kata Urwah bin Mas'ud, aku sudah banyak bertemu para kaisar, Kisra, Persia, kemana aku ketemu, aku belum pernah menemukan pemimpin seperti ini. Kalau menurut aku, kata Urwah bin Mas'ud, terimalah mereka, kalau enggak nanti kita akan dikalahkan. Marah kafir Quraisy, kamu juga sudah mulai bermasalah ini, udah kena guna-guna sama Muhammad ini. Disuruh nego kok malah muji-muji Muhammad. Gak bisa. Maka dikirimlah Suhail bin Amru. Ini baru tokohnya ini, dedengkotnya. Dikatakan ketika dia datang dari jauh, kata Rasul, ini orang akan perjanjian dengan kita. Sahabat, kenapa Rasul? Kalau yang dua tadi enggak, kan? Dua tadi malah mau masuk Islam. Yang ketiga ini memang mau perjanjian dengan kita, kata Rasul. Jadi masuk dari jauh, kata Rasul, inilah orang yang akan perjanjian dengan kita. Jadi Rasul sudah tahu, itu salah satu nubuat Rasul, bisa melihat, mungkin malaikat Jibril memberikan wahyu ya. Ini orang kita. Apa kata Suhail? Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya datang kemari untuk mengadakan perjanjian, dan jangan engkau mengira engkau akan diterima umroh tahun ini, sekarang ini. Hanya perjanjian, umrohmu tahun depan. Jadi kata pertama sudah nggak enak. Umar sudah gatal itu. Saya ini kan kok kisah sahabat itu selalu yang sudah naik temperamennya Umar. Jadi kalau kita lagi rapat masjid, ada yang sudah mau emosi aja, itu darah Umar itu. Bawaannya mudah emosi aja. Udah gaskan aja. Itu tipe-tipe Umar itu. Udah Ustaz, gaskan aja. Saya bilang, ini darah-darah Umar bin Khattab ini, kan begitu ya. Terus kalau begitu kita berjanji. Perjanjiannya adalah engkau boleh umroh tahun depan. Yang datang dari kafir Quraisy masuk Islam, kembalikan ke kami. Tapi yang datang dari kamu murtad ke kami, tidak kami kembalikan. Gemetar tangan Umar. Gimana ini, kan begitu kan? Kata Rasul, oke, kata Rasul. Ya udah, panggil Ali juru tulis ya. Ini membuktikan Ali tahu nulis ya. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amru, tulis dengan bismillah saja. Bismikallahumma. Kenapa? Ar-Rahman kami tidak mengenal ini. Ar-Rahim apalagi? Kalau kami setuju dengan ini, ya berarti kami masuk Islam, katanya. Hapus, katanya. Kata Ali, gimana Rasul? Hapus, kata Rasul. Ini dialognya luar biasa, ini dihapus. Terus lagi, innahu min Muhammad Rasulullah, tulis sama Ali. Muhammad bin Abdullah, kok Rasulullah enak aja. Kalau kami setuju, ngapain kami sini akad perjanjian, katanya. Kata Suhail, hapus. Kata Rasul Ali, hapus. Ali nggak mau ya Rasulullah, katanya. Aku tidak ingin menghapus, kata Rasulullah di situ. Kata Suhail, kalau nggak jadi perjanjian. Kata Rasul, Ali hapus. Ali nggak mau. Nah, ini menarik ini. Faqala Suhail, law kunna na'lam annaka Rasulullah
ma sadatnaka 'anil baiti wala qatalnaka walakin uktub Muhammad ibni Abdillah wallahi inni la rasulullah wa in kazzabtumuni. Kata Rasul, demi Allah aku ini Rasulullah meskipun kalian mendustakan. Ya sudah, Ali hapus. Fa amara Aliyan an yamhuha faqala Aliyun la wallahi la amhuha. Kata Ali, enggak Rasul, saya enggak mau. Tadi saya mau menghapus Ar-Rahman Rahim, oke, tapi menghapus Rasulullah tidak. Kata Rasul, tunjukkan padaku mana tulisan Rasulullah itu. Kata Ali, hapus, enggak mau. Tunjukin yang mana? Ini. Rasul ambil, Rasul hapus. Itulah bukti Rasul itu tidak bisa membaca. Ini salah satu fakta bahwa Rasul tidak bisa membaca. Yang mana itu? Nah, kalau sekarang itu pakai laptop, hapus, nggak mau. Yang mana ini? Delete aja, dah selesai. Kan begitu ya. Tulislah Muhammad bin Abdillah. Faqala Suhail, oke, yang terakhir, umrohnya tahun depan, sekarang kembali. Ah, itu Umar udah nggak tahan deh. Enggak betul dah ini kan. Lalu kata Rasul, ya Rasulullah, belum tanda tangan ini. Bukankah engkau telah bermimpi akan tawaf? Kata Rasul, kan nggak aku bilang tahun ini. Kan aku bilang aku mimpi mau tawaf. Terus kalian saya ajak, kan nggak saya bilang tahun ini. Diam Umar. Akhirnya tanda tangan. Setelah tanda tangan, Muhammad bin Abdullah, Suhail bin Amru, perwakilan Quraisy, kata Suhail, wahai Muhammad, engkau sudah berjanji dan aku ingin komitmen itu tunjukkan sekarang, karena Abu Jandal itu lari dari Makkah masuk Islam. Aku ingin Abu Jandal dikembalikan kepada kamu. Abu Jandal itu anaknya Suhail. Abu Jandal, bukan Abu Janda. Jangan salah nanti ya, dipotong. Ternyata Abu Janda masuk Islam katanya. Alhamdulillah kan begitu ya. Kata Abu Jandal, kata Rasul, udah kembalikan Abu Jandal ke Suhail bin Amru. Diseret sama Suhail. Apa kata Abu Jandal? Wahai umat Islam, apakah kalian rela aku yang sudah berlari meninggalkan kampungku masuk ke Islam, lalu aku dikembalikan lagi kepada mereka dan aku kemungkinan akan kafir kembali? Apakah kalian rela melihat diriku seperti ini? Begitu kalimat Abu Jandal itu. Kata Rasul, orang yang datang kepada kita lalu harus dikembalikan, saya doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepadanya. Sedangkan orang yang murtad dari kita kembali ke Mekah, semoga Allah membuat dia jauh dari keberkahan, kata Rasul. Kita sudah berjanji dan kita harus memenuhi janji ini. Abu Jandal marah? Enggak, ya perintah kan, ya udah dibawa dia. Tapi nanti di tengah perjalanan di perbatasan Makkah Madinah itu Abu Jandal nanti kabur. Artinya dia melarikan diri, datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku sudah melarikan diri dari mereka. Berarti engkau tidak menyalahi janji. Alhamdulillah, tidak menyalahi janji. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Tidak menyalahi janji Rasul. Kata Rasul, oke, kalau begitu engkau jangan tinggal di Madinah. Silahkan engkau di luar Madinah, karena perjanjiannya yang sudah masuk Islam itu harus dikembalikan ke Mekah. Supaya aku tidak melanggar perjanjian, semoga Allah berikan kekuatan kepadamu, silahkan engkau tinggal di luar kota Madinah. Ini sangkin, kalau zaman sekarang itu digitukan pasti mengatakan, berarti pemimpin kita ini tidak gentleman, pemimpin kita ini pelangap-pelongo, pemimpin kita ini tidak konsisten, pasti begitu kan? Tapi Abu Jandal karena dia yakin Rasul itu adalah pemimpin yang pasti kata-katanya wahyu, ya sudah dia terima. Tapi dia sampai, ya Rasulullah, aku telah kabur dari mereka, engkau tidak merusak janjimu, iya, tapi engkau nggak boleh di Madinah, kata Rasul. Karena kita sudah berjanji, dan ini perjanjian 10 tahun ke depan, kata Rasul.
Ya sudah, Abu Jandal pergi dan dia di perbatasan. Di perbatasan itulah dia kalau ada orang yang masuk Islam, ya sehabis menyatakan ke Madinah, dipulangkan ke Mekah, di tengah jalan disergap sama Abu Jandal, ikut sama. Ini ada ratusan sama Abu Jandal itu di Madinah itu. Jadi setiap masuk Islam diserahkan Nabi, disergap, masuk Islam. Tapi di luar kota Madinah, ya, akhirnya kan tidak menyalahi aturan. Dan yang mereka yang di tengah jalan ini nanti mengganggu kafilah Quraisy kalau berangkat. Kafilah Quraisy kalau berangkat diganggu, diserang. Ya akhirnya kafilah Quraisy akhirnya nggak berani lagi. Jadi kalau sudah masuk Islam ya sudah biarin aja, nggak usah dikembaliin kan ya. Karena toh nanti akan mengganggu. Itu salah satu poin-poin yang terkait dengan itu. Umar kan tadi nggak terima kan? Berkatalah Umar, ya Rasulullah, alasta ala haqqin wa aduwuna ala batil. Ini kalimat yang sering kita gunakan nih. Ya Rasul, bukankah engkau di pihak yang benar, kita di pihak yang benar, tapi musuh kita di pihak yang salah? Kenapa engkau mengalah dengan musuh? Ini masalah harga diri. Kata Rasul, iya, kan kita sudah berjanji. Falimaza nu'tid daniyah fi dinina izan. Kenapa kita merendahkan agama kita? Kita lawan saja. Kata Rasul, inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Tegas Rasul, aku ini Rasul, percayalah dengan aku. Umar masih belum puas. Datang ke Abu Bakar. Falam yasbir Umar hatta ata Abu Bakrin fasa'alahu misla ma sa'alan Nabi. Enggak puas Umar, datang ke Abu Bakar, kan orang dekatnya itu, bertanya yang sama, kita kan benar dia salah, kenapa kita ngalah? Jawaban Abu Bakar, innahu Rasulullah walan ya'si rabbahu abada. Dia itu Rasul, udah patuh saja, tidak mungkin dia berkhianat, apalagi dia mengkhianati Allah. Dan kalau sudah dia Rasulullah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Tapi Umar memang nggak tenang kan, nggak terima itu. Jadi kalau kita mimpin organisasi, mimpin masjid, udah rapat, udah benar, nggak terima, nah, ini Umar ini nggak terima dengan keputusan bersama kan begitu kan? Terima, dengarkan aja nanti baik sendiri tuh. Terus Rasul memerintahkan, kan sudah selesai itu perjanjian 10 tahun ke depan. Kata Rasul, udah semuanya silahkan mencukur rambut, nyembelih kambing, nyembelih unta, kita berumroh di sini saja, kita langsung pulang ke Madinah. Enggak ada sahabat yang melakukan, pada diem semua. Rasul masuk ke tendanya. Kebetulan yang pergi Hudaybiyah ini yang terpilih Ummu Salamah, istri Rasul. Kan Rasul kok berangkat diundi ya. Diundi siapa yang akan berangkat. Kalau kita kan diskusi berapa biaya akan berangkat. Nah, beda kan? Kalau Rasul kan diundi karena istrinya lebih dari satu. Kalau kita kan satu ya. Diskusi kemana mau berangkat kan begitu. Diundi yang berangkat Ummu Salamah. Kata Rasul, ada kalimatnya di sini. Halaka, kata Rasul, halaka ummati. Umatku ini bisa berdosa ini karena nggak patuh dengan nabinya. Aku suruh mereka untuk bersyukur apa semua, tapi nggak ada yang melakukan, pada diam. Kata Ummu Salamah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, mereka bukan nggak patuh, mereka itu terguncang. Nah, kalimat itu, mereka shock karena isi perjanjiannya sangat-sangat merugikan umat Islam ya Rasulullah. Itu shock. Shock yang kedua, nggak jadi umroh. Nah, ini saya sampaikan ketika saya mengisi pengajian jamaah yang gagal umroh. Salah satu materinya nih. Shock mereka aja, gimana udah mau berangkat. Kan kemarin itu yang pergi haji itu kan luar biasa. Ada udah 4 kali ke bandara, ada udah acara besar, udah pesta, nangis-nangis. Nangis beneran, nggak jadi berangkat kan. Shock mereka. Jadi kata Ummu Salamah, ya udah suamiku, engkau nggak usah perintahkan. Engkau cukur rambutmu, engkau sembelih, nanti mereka ikut. Nah, ini hebatnya seorang istri nih. Udah nggak usah ngomong, kerjakan aja. Keluar Rasul, cukur rambut, sembelih, udah sahabat ikut semua. Nah, kadang-kadang pekerjaan itu dicontohkan dulu, kan gitu ya. Tidak, kan ada. Saya sudah instruksi buat edaran, nggak ada yang ngerjain. Nah, kerjain langsung aja. Kata Ummu Salamah, kerjain aja langsung.
Kalau sudah itu benar Rasul keluar nyembelih bertakbir, sahabat berebut semua, ngikut semua gitu. Akhirnya apa? Muhallik, cukur rambut, bertakbir. Maka dari situlah salah satu dasar kalau umroh bisa dari Hudaybiyah itu. Patokannya ya kisah itu. Kan umroh itu dari Tan'im, kedua dari Ja'ranah, ketiga dari Hudaybiyah. Wilayah Makkah kan 3 itu. Kalau mau yang jauh kan dari Bir Ali, Dzulhulaifah ya. Tapi kalau Mekah itu Tan'im, Ja'ranah dengan Hudaybiyah. Yang paling jauh Hudaybiyah. Yang paling dekat Tan'im kan. Akhirnya Rasul berangkat. Ya, pulang. Ketika mau pulang turunlah surat Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Rasul, turun ayat. Umar sini, udah turun nih surat Al-Fatah. Kata Rasul, apakah ini kemenangan? Insyaallah. Barulah Umar tenang. Nah, berarti setelah ini akan terjadi Fathu Makkah karena ada turun ayatnya. Dalam kisah itu, masih dalam kisah itu sebelum Rasul pulang itu, ketika tadi saya katakan mengutus Utsman bin Affan, kan Utsman isunya kan mau dibunuh. Utsman ditahan, dibunuh, bahkan ditawarkan saat itu, wahai Utsman, engkau kan sudah sampai Ka'bah ini. Yang Bapak tanya minggu lalu ya, kenapa enggak mau umroh tawaf? Udah umroh tawaf aja kamu sini sambil nunggu-nunggu. Kata Utsman, aku diperintahkan untuk negosiasi bukan untuk umroh. Kalaupun kalian tahan di sini selama setahun lamanya, aku tidak akan tawaf. Karena perintah Rasul negosiasi bukan tawaf. Nah, ini hebatnya ini perintah Rasul itu. Informasinya dibunuh, Rasul mendengar, maka berjanjilah di bawah Bai'atur Ridwan. Ada pohon namanya Bai'atur Ridwan. Bersumpah kita meminta darah Utsman harus dibayar. Ternyata informasinya hoax. Sebelum Nabi berangkat, ternyata Utsman tidak dibunuh dan dikembalikan. Jadi Rasul pun juga terpengaruh dengan informasi itu. Lalu Rasul pulang sampai ke Madinah. Nah, sesampai di Madinah dapat informasi yang menarik apa? Ternyata setelah Rasul pulang ke ke Madinah, dapat informasi masuk Islam 2 tokoh besar. Siapa itu? Khalid bin Walid dan Amru bin As. Jadi setelah Hudaybiyah itu ada peristiwa besar apa? Masuknya 2 tokoh besar siapa? Amru bin As dengan Khalid bin Walid. Masih ingat siapa Amru bin As? Yang dulu menego Najasyi untuk memulangkan Ja'far bin Abi Thalib. Gagal. Yang dulu menego orang-orang Bai'atul Aqabah. Gagal kan? Kan Amru bin As itu yang diutus untuk memberikan hadiah ke Najasyi, jangan terima orang yang sedang hijrah ke Ethiopia itu. Amr bin As itu tokohnya. Nah, kedua Khalid bin Walid. Dan Rasulullah sangat senang dan Rasul memberikan nama kepada Khalid bin Walid apa? Saifullah, pedang Allah. Dan gelar untuk Amr bin As Dahiyatul Arab, orang Arab yang cerdas. Masuk Islam karena dia diplomasi yang luar biasa, diplomat ulung Amr bin As itu. Nah, baik. Apa poin-poin yang perlu diambil? Nah, baru kita bicara poin-poin penting. Yang pertama, poin yang dibahas oleh pengarang kitab ini itu kan kisah konklusi kisahnya secara umum. Poin yang pertama, dia ingin katakan al-isti'anah bi ghairil muslimin fi ma dunal qital. Jadi boleh kita meminta bantuan dengan non muslim selama bantuan itu tidak mengikat dan tidak mengintervensi kita. Buktinya Rasul meminta bantuan Bashir bin Sufyan yang bukan muslim untuk menjadi informan Rasulullah. Jadi informasi dari muslim itu juga berguna kalau informasinya tidak ada kaitan dengan memusuhi Islam. Jadi transaksi dengan non muslim itu tidak ada masalah. Kan non muslim itu kan ada terbagi-bagi, ada yang memusuhi Islam, ada yang penting kalau uangnya lancar dia lancar juga kan. Kayak Palestina itu kan beli senjata itu kan sama orang-orang Israel juga belinya. Karena dia mungkin dia dipikirnya bisnis kan begitu kan. Jadi tidak ada masalah. Bashar bin Sufyan kana musyrikan min qabilati Khaza'ah. Dia termasuk apa? Musyrik non muslim yang membantu Rasulullah. Jadi kalau ada orang kerja sama non muslim gak ada masalah sebenarnya. Yang penting dia tidak mengganggu umat
Islam dan tidak mengintervensi. Yang pertama, karena kalau itu nggak boleh, tentulah Rasul tidak melakukannya. Dan Rasul hijrah kan juga menggunakan orang Yahudi. Abdullah bin Uraikid itu kan sama, itu bukan Muslim kan. Amir bin Fuhairah juga bukan Muslim itu. Yang menjadi penunjuk jalan Nabi, terus yang menghapus jejak kaki Nabi kalau sudah jalan, itu kan dua-duanya bukan Muslim. Nah, ini untuk apa ya? Untuk menegaskan umat Islam itu dengan siapapun bisa bekerja sama. Yang penting taat pada asas, nggak ada masalah. Yang kedua, tabi'atus syura fil Islam. Fasyura fi syariatil islamiyah masyru'ah walakinnaha laysat mulzamah. Ini penting. Jadi perlunya bermusyawarah mengambil keputusan, tapi yang namanya musyawarah itu tidak menjadi putusan hukum yang harus dijalankan. Kenapa? Karena yang menentukan keputusan adalah pemimpinnya. Musyawarah harus, minta pendapat harus, tapi yang menentukan siapa? Pemimpinnya. Kan Rasul minta pendapat sahabat itu, perjanjian itu. Umar nggak setuju, Ali nggak mau. Tapi karena Rasul sudah mengatakan harus dilakukan, maka sami'na wa ata'na. Jadi dalam Islam konsep musyawarah itu perlu, harus. Tapi nanti siapa yang menentukan? Ya pimpinannya, ulil amrinya. Kalau sudah katanya A, musyawarah gimana pun isinya, tetap keputusan yang ini yang dijalankan. Nah, Rasul melakukan itu. Kemudian juga Nabi menegaskan bahwa ketika menawarkan siapa yang berangkat, udah Umar, nggak bisa Rasul, Abu Bakar, Utsman ya, terima, nggak ada masalah. Nah, ini bentuk Rasul ingin menunjukkan bahwa musyawarah itu penting, tapi tetap keputusan di tangan pemimpin. Yang ketiga, at-tawassul wa tabarruk bi asarin Nabi, bahwa diceritakan di sini para sahabat itu sangat mengambil berkah dari Rasul. Jadi mengambil bekas minum, bekas makan. Ini kata pengarang kitab ini, oleh beberapa orang yang tidak suka dengan beliau itu pernah dipotong tulisan ini, direkam omongannya, dipotong tulisannya ini, disebar. Inilah bukti umat Islam itu jorok, kotor dan nggak bersih karena ngambil bekas begitu. Kata beliau, kalau memang niatnya nggak baik, semoga Allah memaafkannya. Tapi kalau niatnya baik, semoga itu menjadi dakwah. Itu kata beliau, mengomentari tentang kisah Nabi bekas di sahabat ngambil tabaruk. Jadi tabaruk itu kata pengarang kitab ini itu kecintaan kepada Nabi, tapi Nabi tidak pernah mewajibkan. Jadi kalau ada orang mengambil bekas minum kiai, kita tidak boleh celah. Tapi kalau kita nggak mau, ya nggak usah lakukan. Saya termasuk orang yang nggak pernah mau minum bekas minum kiai, karena memang saya nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti bisa jadi kiai dengan cara yang lain kan, akhirnya untuk ilmu kan, kan begitu. Jadi itu bagian dari ngambil keberkahan. Nah, ini diluruskan oleh pengarang ini tidak salah karena karena saya mencontoh dan Nabi tidak melarang, tapi juga Nabi nggak nyuruh. Misalnya kata Nabi, misalnya ini ya, contoh ini, Bismillah. Siapa mau bekas minum saya? Rasul nggak pernah ngomong begitu, tapi sahabat mengejar karena ngambil barokah. Artinya orang-orang yang bertabarruk kepada para ulama kiai, kita tidak boleh cerca atau celah, itu haknya. Tapi juga itu bukan kewajiban. Yang bertabarruk jangan bilang itu orang sombong, nggak pernah mengambil barokah. Nggak ada masalah, karena Rasul tidak melarang, tapi juga tidak memerintah. Itu bentuk kecintaan saja. Bagaimana ibu-ibu saking cintanya misalnya dengan seorang ustazah, beli mukena nanti, oh ini mukena ustazah Oki, beli mereka semua kan. Padahal bukan Oki pernah pakai itu kan. Tapi mirip. Oh ini sejadah ini kan banyak orang beli hanya karena nama besarnya kan. Ini peci Ustaz Abdul Somad, ini peci yang Ustaz Adi Hidayat kan begitu. Padahal ditanya pernah dipakai? Enggak, mirip aja, sama kan? Ngambil tabarruk itu. Zaman sekarang udah berubah ke Korea kan, pakai punya JJ kan begitu kan, pakai punya bonge kan begitu. Itu kan sama juga. Jadi sebenarnya tabaruk itu sudah ada sampai. Jadi kalau sekarang orang mengatakan tabaruk ke kiai itu mah nggak modern, justru yang sekarang itu yang luar biasa nggak modernnya. Ngambilnya punya bonge, punya JJ yang lagi rame itu. Apa hebatnya kan begitu. Nah, jadi itu bagian dari bertabaruk. Dalam Islam tidak dilarang, tapi juga tidak diwajibkan. Kemudian
Yang keempat, hukmul wukuf 'alal insan wa huwa qa'id. Nah, ini juga sama tentang bagaimana menghormati utusan yang datang dan tidak diganggu. Jadi dalam Islam itu meskipun Suhail omongannya kasar, Urwah bin Sa'ad itu begitu, ingin megang jenggot Nabi, tapi tidak diganggu. Artinya apa? Kalau dia utusan, maka dia dihormati sebagai utusan. Nah, kita nanti itu menghormati tamu, kecuali dia melanggar batasnya. Yang kelima, bahwa dalam Islam perlu yang namanya perjanjian. Ya, perjanjian ini salah satu contoh, perlu berjanji, isinya disepakati. Dan yang ketujuh, hikmahnya, gara-gara perjanjian ini akhirnya orang mengakui bahwa ada pemimpin Arab yang baru namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi gara-gara itu apa yang terjadi? Orang mengakui bahwa ada pemimpin Arab yang baru namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi orang di luar Islam, ada pemimpin baru muncul. Siapa? Pemimpin Madinah, Muhammad bin Abdullah. Karena orang pingin tahu siapa yang Muhammad bin Abdullah, hanya orang banyak yang datang ke Madinah pingin belajar Islam. Karena kesepakatannya yang dari Mekah masuk Islam dikembalikan, berarti di luar Mekah nggak ada masalah. Banyak. Nah, nanti saya ceritakan ketika Fathu Makkah itu berapa yang berangkat? 10.000 pasukan. Bayangkan dari 1.400 pasukan yang berangkat Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, terus berangkat tahun 8 Hijriah, 2 tahun itu yang berangkat 10.000, berarti dari 1.500 ke 10.000, berapa selisihnya? 8.500 bertambah hanya dalam jangka 2 tahun. Itulah nanti turun ayat apa? Fara'aita nasra bin afwaja, masuk Islam secara berbondong. Tadi itu dari 1.400 Fathu Makkah berapa? 10.000. Habis Fathu Makkah, perang Hunain kita sudah pernah bahas 12.000. Berarti terjadi lonjakan masuk Islam itu dari 1.400 ke 10.000 ke 12.000 dalam jangka 2 tahun. Kan luar biasa itu perkembangannya. Berarti kalau 1.500 berarti 700% kenaikannya itu. Nah, akhirnya orang pingin mengenal Islam. Rasul mengirim surat kepada para raja, karena udah diakui kan pemimpin Arab. Jadi banyak hikmahnya, meskipun Rasul harus tidak berangkat umroh. Nah, hikmah yang terakhir, dan itu mendorong 2 tokoh besar Arab Quraisy masuk Islam juga. Siapa? Khalid bin Walid dengan Amr bin As. Kata beliau di penutupnya, inilah satu hal yang tidak diketahui oleh sahabat Nabi, karena ini terkait dengan bil ghaib, apa pandangan ke depan yang hanya Allah yang bisa memberikan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril alaihis salam. Jadi kalau ada orang pemimpin bervisi ke depan, terus anggotanya tidak terima, karena tadi dia belum melihat hasilnya, tapi setelah ke depan terjadi, oh iya inilah maksudnya, inilah maksudnya, dan itu semua datang biasanya setelah itu terjadi. Di terakhir ada komentar Umar bin Khattab, aku sampai sebelum Rasul meninggal, aku masih merasa bersalah kalau ingat kisah Hudaybiyah itu, kata Umar bin Khattab. Aku kadang-kadang kalau lagi berdoa minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena saat itu aku membantah Rasul. Tapi kata Rasul, enggak Umar, engkau tidak membantah. Tapi aku masih merasa sampai saat ini enggak enakan. Kenapa? Karena aku yang keras ngomong ke Rasul. Makanya ketika aku beribadah, selalu doaku ketika buka puasa, ketika bersedekah, ya Allah ampunilah kesalahan ketika dulu aku membantah Rasul. Nah, itu bagaimana Umar itu temperamen, tapi hatinya sangat lembut dan masih bersalah sampai Rasul meninggal itu. Dan nanti ketika meninggal kan dia termasuk orang yang sangat detil ya. Ketika khalifah dibunuh kan dia memanggil Huzaifah bin Yaman, dipanggil Huzaifah, wahai sah Huzaifah, engkau yang mencatat daftar orang munafik, adakah namaku di situ? Nah, kata Huzaifah, Rasul nggak boleh menyampaikan informasi nama-nama orang munafik kan? Kata Umar, tapi kan aku nggak minta, aku hanya ingin namaku masuk nggak di situ. Nah, kata Huzaifah, ampunkan aku ya Rasul, aku melanggar perintahmu, tidak ada wahai khalifah. Baru Umar meninggal. Nah, ini buktinya Umar itu orang yang luar biasa, sampai mau meninggal pun yang dia tanya apa? Adakah nama dia termasuk yang ditolak oleh Rasulullah? Ternyata tidak, dan dia masih merasakan bersalah itu sampai Rasul meninggal. Dan
Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang patuh kepada Rasulullah meskipun berbeda pendapat, tapi kalau sudah diputuskan sami'na wa ata'na. Saya kira itu banyak hal yang mungkin yang bisa kita diskusikan. Jika ada yang mau bertanya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi salah satu hal yang membuat kita untuk bisa mengambil 2 poin penting. Yang pertama, meyakini keputusan pemimpin itu sama seperti kita meyakini ikut imam ketika sholat. Kalau sudah imam maju, kita harus ikut apa perintah imam. Kalau dia salah dalam sholat apa? Kita ucapkan subhanallah. Masih ngeyel juga kita ucapkan kan. Kalau imam itu salah kan subhanallah. Masih gerak lagi subhanallah. Gerak lagi subhanallah, kan sampai kita diam. Sampai dia berubah baru kita diam kan. Nah, artinya pemimpin itu kita harus patuh, tapi kalau dia salah kita harus ingatkan sampai dia benar baru kita berhenti mengingatkan. Seperti sholat. Saya pernah itu jadi makmum sampai 3 kali subhanallah karena dia masih maju aja subhanallah subhanallah. Habis sholat dia ke belakang. Emang saya salah? Salah, saya bilang kan begitu kan. Kita tidak boleh berhenti karena memang harus mengingatkan. Tapi yang kedua, kalau dia sudah memutuskan sami'na wa ata'na, karena pastilah ada hikmah di balik itu. Inilah yang kita ambil dari Hudaybiyah ini. Dan yang terakhir, ternyata sesuatu yang kita anggap tidak baik bisa jadi itu baik di mata Allah. Maka turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau tidak suka itulah yang baik bagimu di mata Allah, atau sebaliknya yang kau suka tidak baik bagimu di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wa alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.